Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil laporan kami mengenai proyek perancangan gambar instalasi 3 grup. Next. Bukan perkenalan. Oke, sebelum kami mulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya sendiri Angelina Lumanggaw. Saya Anjas Sinaga. Saya harus bisa Barat. Presiden Cleo. Next. Nah, di sini kami akan membagi materi kami ini menjadi 6 pembahasan, di mana pertama kami akan menjelaskan apa itu atau pengertian instalasi 3 grup, kemudian pembagian grup dalam instalasi 3 grup, kemudian standarisasi perancangan instalasi rumah, keempat komponen dan pemasangan listrik, 5 perawatan instalasi listrik rumah sederhana, keenam, menghitung arus daya beban instalasi rumah. Next. Nah, kemudian di sini kami juga akan menjelaskan tentang gambar perancangan instalasi listrik yang kami buat, kemudian perincian komponen dan analisis biaya instalasi, kemudian dan terakhir analisis daya dan rating arus MCB. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami Stanley. Untuk Stanley dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. 1. Pengertian instalasi 3 grup. Instalasi 3 grup adalah sistem kelistrikan yang menggunakan satu fasa yang dikelompokkan menjadi 3 grup yang didistribusikan daya. Sistem ini umumnya digunakan pada industri dan bangunan komersial karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem satu fasa. Pembagian grup dalam instalasi 3 grup. Pembagian beban berdasarkan daya. Beban dengan daya yang besar ditempatkan pada grup yang berbeda. Pembagian beban berdasarkan jenis beban. Beban induktif, motor, dan beban resistif lampu ditempatkan pada grup yang berbeda. Pembagian beban berdasarkan waktu. Beban yang digunakan pada waktu yang berbeda ditempatkan pada grup yang berbeda. 3. Standarisasi perancangan instalasi rumah. Persyaratan umum instalasi listrik ini adalah untuk terselenggaranya dengan baik instalasi listrik. Peraturan ini lebih diutamakan pada keselamatan manusia terhadap bahaya sentuhan serta kejutan arus, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, dan gedung serta isinya terhadap kebakaran akibat listrik. 4. Perawatan instalasi listrik rumah sederhana. A. Stop kontak. B. Saklar. C. Saklar. D. Fitting lampu. E. Kabel roll atau terminal stop kontak. F. Jalur kabel di luar rumah atau outdoor. 5. Komponen dan pemasangan instalasi listrik. Penghantar listrik, bahan isolasi, isolator roll, pipa instalasi, kotak sambung, saklar, fitting, kotak pembagi daya listrik, PHB atau distribusi panel DP. Dan yang keenam, menghitung arus daya beban instalasi rumah. Daya listrik merupakan besarnya usaha listrik yang dapat dilakukan oleh sumber tegangan setiap teleponnya. Untuk menghitung besar daya listrik ada beberapa rumus dapat digunakan antara lain P sama dengan P kali I, V sama dengan W bagi T. Muatan adalah ion dan dalam gas ionisasi plasma adalah ion dan elektron. Rumusnya I sama dengan Q bagi T atau Q sama dengan I kali T. Tegangan yang diberikan PLN untuk masing-masing rumah bernilai 220 volt, sehingga jika ingin mengetahui nilai arusnya, maka nilai daya bagian nilai tegangan.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ano Justin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar perencanaan instalasi listrik, yang dimana kelompok 2 telah merancang gambar instalasi, yaitu gambar single line dari sebuah kos-kosan yang terdiri dari 3 grup yang dapat kita lihat pada bagian MCB di sini. Ada terdiri dari 3 garis, yaitu adalah melambangkan 3 grup MCB, yang dimana kelompok 2 telah menyeimbangkan daya, yaitu dengan jumlah lampu yang sama dan juga stop kontak yang sama. Di sini juga kami telah menggambar gambar wiring diagram dari instalasi yang pertama. Dapat kita lihat telah memenuhi simbol-simbol yang telah ada pada aturan kulit. Berikut perincian komponen dan analisis biaya instalasi, yang terdiri dari kabel fasa 2,5 mm warna merah, kabel fasa 1,5 mm untuk warna hitam, kabel fasa 1,5 mm untuk biru, kabel fasa 1,5 mm untuk kuning. Yang dimana kami menggunakan kabel fasa warna merah ini untuk penyambung dari sumber, dan untuk kabel fasa yang warna hitam ini adalah untuk dari saklar lampu, dan yang warna biru untuk penyambungan netral, dan yang warna kuning strip hijau ini adalah untuk ground atau tenaga. Untuk jumlah biaya keseluruhan yang didapat dari komponen semua adalah 6.160.000. Untuk total biaya yang diperlukan, yaitu biaya komponen yang tadi 6.160.000 rupiah, biaya tak terduga kami buat 200.000, upah pasang yaitu kami perkirakan 75.000 per titik, yang dimana ada 42 titik pada gambar kami, sehingga upah pasangnya adalah 3.150.000. Untuk jumlah biaya keseluruhan, yaitu mentotalkan ketiga biaya ini, yaitu 6.160.000 ditambah 200.000 ditambah 3.150.000, maka biaya keseluruhan adalah 8.439.000 rupiah. Untuk analisis daya dan rating arus MCB dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu ada 3 komponen. Kami membuatnya rinci saja, yaitu stop kontak lampu LED 15 watt, lampu LED 10 watt. Yang mana di sini untuk stop kontak ada 16 buah, lampu LED 15 watt 2 buah, lampu LED 10 watt 24 buah. Dan total daya dapat dilihat di sini, dan jumlah daya keseluruhan adalah 1.870 watt. Yang dimana untuk mengetahui rating MCB kita menggunakan rumus kuat arus sampai dengan daya pertegangan, yang dimana dayanya adalah 1.870 dibagi 220 sama dengan 8,5 ampere. Untuk analisis daya dan MCB grup 1 akan dijelaskan oleh rekan saya, Rusdi Syafi Tobarat. Silakan. Oke, saya akan lanjut dari presentasi kawan saya yang tentang analisis daya dan MCB grup 1. Di mana di sini ada analisis daya pada grup 1. Yang pertama itu ada stop kontak, di mana ada 5 kebutuhan, besar dayanya itu 100 watt. Ada juga lampu LED, di mana kebutuhan cuma 1, lampu LED juga ada kebutuhan 8. Besar daya lampu LED yang kedua itu adalah 15 watt, yang ketiga itu adalah 10 watt. Di mana stop kontak total dayanya itu 500 watt. Kalau yang kedua lampu LED yang 15 watt itu total daya 15 watt. Yang ketiga yang lampu LED yang kebutuhannya 8, total dayanya itu 80 watt. Nah, jumlah daya yang terpasang keseluruhan yaitu 595 watt. Di mana rating dapat kita lihat rating CB menggunakan rumus yaitu disama dengan P kali V, P bagi V.
Dimana diketahui P sama dengan 590 watt, P sama dengan 220 volt. Maka yang ditanya I, maka kita akan bagikan menjadi 500, I sama dengan 595 bagi 220 sama dengan 2,7 ampere. Rating MCB yang dipakai di sini adalah 4 ampere, di mana 2,7 ampere pada standarisasi MCB tidak ada, makanya kita akan pakai 4 ampere. Next. Nah, lompat juga analis daya pada MCB grup ketiga. Yang pertama nama komponen stok kontak, kebutuhannya 6. Mau besar daya 100 watt, total dayanya itu 600 watt. Yang ketiga itu ada lampu LED, kebutuhannya 8, besar daya itu 10 watt. Nah, total dayanya adalah 80 watt. Nah, jumlah daya yang terpasang keseluruhan adalah 680 watt. Nah, kita lihat dulu juga di sini ada rating MCB. Kita akan mengetahui rating MCB-nya, di mana yang diketahui P sama dengan 590 watt, P sama dengan 220 watt, yang ditanya I. Nah, jawab I sama dengan P per I. I sama dengan 680 per 220 sama dengan 3,1 ampere. Rating MCB yang digunakan di sini adalah 4 ampere, di mana 3,1 ampere itu MCB tidak ada, maka kita akan pakai yang 4 ampere. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi kami ini ialah instalasi listrik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Fungsinya untuk menerangi rumah, mengoperasikan peralatan elektronik, dan menunjang berbagai aktivitas lainnya. Rancangan instalasi listrik yang baik dan benar sangatlah penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran penggunanya. Pembuatan gambar instalasi listrik merupakan salah satu langkah penting dalam proses perancangan instalasi listrik. Gambar instalasi listrik berfungsi sebagai panduan bagi teknisi listrik dalam melaksanakan pekerjaan instalasi. Dengan adanya gambar yang jelas dan akurat, maka proses instalasi dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi kita ini. Nah, sekian dari presentasi singkat kami. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.